Jadi saya bilang di situ kemarin bahwa Allah tidak membuka ruang untuk poligami. Karena tidak ada di dalam ayat suci Al-Quran setelah kita beristri satu bisa nambah satu lagi. Bisa nambah satu lagi, bisa nambah satu lagi. Itu nggak ada. Kalau saya mampu berlaku adil, apakah saya bisa poligami? Tidak. Silakan Ilham. Nah, ini Ilham ini seorang muslim ini. Silakan Ham, apa yang mau kau sampaikan? Mau bertanya, mau apa, silakan. Iya, banyak sih yang keresahan saya itu kalau orang-orang apologet itu bicara itu tentang syubhat-syubhat, bermonolog, menyimpulkan tapi tanpa pengetahuan yang lengkap. Jadi mengambil kesimpulan penuh atas dasar satu pemahaman yang dangkal. Itu sebetulnya menjadi masalah. Contohnya apa? Oh ya banyak. Kalau mengenai surat 4 ayat 3 itu bisa kamu jelaskan kepada kami? Oke, sebentar. Gimana, Bang? Surah 4 ayat 3. Surah 4 ayat 3. Ya, tolong jelaskan tanpa dipotong satu kata kalimat pun. Oke. Di sini isyarah, saya bacakan dulu ya. Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan, ya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian ini lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini sekalian saya klarifikasi ya, Bang Rudi ya. Mungkin poin yang Bang Rudi agak jadi pertanyaan di sini, hamba yang kamu miliki. Di situ ya? Bukan. Tapi kalimat pertama itu perempuan di situ adalah perempuan yang bagaimana? Kalau dari si Indra Moshe katanya itu yatim. Dari Kemenak juga yatim. Ya, dalam penafsiran Al-Quran itu ada namanya penafsiran maudhu'i, ayat bil ayat atau dari ayat linear kepada ayat yang mana. Nah kalau di sini saya linearkan pada Quran surah An-Nisa 129. Abang bisa baca Quran surah An-Nisa 129 ya biar nanti nyambung. Ya. Itu namanya tafsir maudhu'i. Kita melinear, memparalelkan satu informasi kepada informasi yang lain. Itu. Silakan. Ya, Bang Rudi baca nanti biar saya jelaskan. Ya, bahasa Indonesianya. Iya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah dengan grammarnya. Ya. Jadi terjemahan aja nggak apa-apa. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebentar dulu Ilham, surah 4 itu pastikan dulu ayat 3 itu Ilham. Apakah itu, kau tadi tidak ada menyebut anak yatimnya? Apakah memang tidak ada anak yatim di situ? Silakan. Karena saya sudah berapa kali diskusi, bahasa Arabnya mereka katakan itu artinya anak yatim. Tadi kamu hilangkan. Silakan. Iya, maka untuk mengartikannya itu, lihat di Quran Surah An-Nisa 129, itu namanya tafsir maudhu'i, atau dari ayat linear kepada ayat yang lainnya. Jika kamu tidak mampu, dan kamu tidak akan mampu, di situ dijelaskan secara eksplisit. Kalau yang di ayat An-Nisa 3 itu, maksud saya ya di ayat yang ketiga itu diberikan, kamu boleh deh free choice, kamu dikasih free choice. Jadi manusia itu punya free choice yang namanya khodo. Kita diberikan kebebasan untuk memilih mana. Tetapi nanti ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya di Quran Surah An-Nisa 129 tadi yang saya sudah bilang buat Lerudi. Jadi kalau Allah sudah menginformasikan, menarasikan bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil
di antara istri-istri kamu. Seandainya Allah yang Maha Tahu sudah memberikan informasi kamu tuh sebetulnya nggak mampu adil, itu artinya apa? Artinya kita, Allah itu lebih cenderung menyarankan kita untuk monogami, bukan poligami. Ya. Begitu, Saya setuju dengan kamu, Indra. Iya. Jadi saya bilang di situ kemarin bahwa Allah tidak membuka ruang untuk poligami. Karena tidak ada di dalam ayat suci Al-Quran, setelah kita beristri satu, bisa nambah satu lagi. Bisa nambah satu lagi, bisa nambah satu lagi. Itu nggak ada. Nah, Indra, yang kamu buka tadi di surat 3, kamu hilangkan kata yatim, terserah kamu ya. Karena kamu yang menafsir itu kitab suci kamu. Tapi semua yang saya tanya selalu mengatakan itu merujuk kepada yatim. Kemudian kamu ambil surah 4 ayat 129, ya itu merujuk kepada jikalau mereka mengambil pilihan 2, 3, atau 4. Kan begitu, Indra ya? Nah, sekarang Indra, kalau kamu lihat dari pertama, jikalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, jikalau kamu menikahi anak perempuan yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4 itu. Sekarang saya mau nanya, jikalau saya menikahi seorang anak yatim, maknanya apa? Perempuan yatim misalnya saya nikahi, maknanya apa? Seorang anak itu, apalagi perempuan itu berlindung kepada ayah, pada orang tuanya. Jadi di situ adalah satu saran bahwa utamakanlah jika kamu ingin menafkahi, ya, atau kamu ingin memiliki istri dari yang yatim, itu lebih disarankan dan lebih mulia, lebih tinggi nilainya, ya, daripada kita menuruti hanya memandang maaf ya rupa atau mungkin kesenangan belaka. Seperti itu, Lerudi. Ya, maksud saya udah lupa nama saya. Masa saya dipanggil Indra? Saya Ilham dong. Ilham, sorry, Ilham. Ilham tadi gue bilang. Minggu. Iya. Iya. Yang maksud saya di situ, ya, kalau saya menikahi anak yatim, kalau ayat itu kan jika kita khawatir tidak dapat berlaku adil. Sekarang saya menikahi anak yatim. Artinya apa? Saya kan mendeklarasikan diri saya bahwa saya dapat berlaku adil. Kan begitu ya? Atau bagaimana? Ada pandangan lain? Iya, perlakuan adil di sini ya, poinnya adalah perlakuan adil terhadap anak yatim. Jadi kalau kamu mau menikahi anak yatim, kamu harus benar-benar bisa berlaku adil jika ingin menikah lagi maksudnya dengan orang lain. Di situ menikah lagi, Indra Ilham, di situ nggak ada mau menikah lagi loh, jangan dikarang-karang tambah-tambah loh. Saya sudah bilang loh, ya Lerudi, dalam menafsirkan ayat itu ada namanya sistem maudhu'i, ayat bil ayat. Maka saya sudah singgung tadi di Quran surah 129-nya lagi. Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil. Artinya apa? Artinya kalau kita menikah 1, lebih dari 2 atau 3, itu adalah keadaan situasional. Betul. Ya, Rudi kan mau penjelasan secara holistik, jangan parsial dong, memahami Al-Quran itu jangan parsial. Ya, Ilham. Nanti nggak dapet poinnya. Kan sebentar Ham. Kan sudah kubilang, ayat 129 itu menjelaskan kalau kita beristri 2, 3, atau 4, kan gitu. Karena dibilang tidak dapat berlaku adil. Sekarang kita mengkhususkan, saya menikahi anak yatim dulu. Sesuai surah 4 ayat 3, saya menikahi anak yatim. Artinya apa? Sesuai ayat itu, saya kan tidak khawatir. Artinya saya dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang saya nikahi itu. Nah, itu dulu, jangan dulu melebar ke poligami. Apa kamu setuju atau ada pendapat lain lah? Al-Quran itu memposisikan ya satu informasi bahwa anak yatim itu memiliki hak-hak yang diutamakan. Saya nggak tanya itu, Ilham. Saya nggak tanya itu. Kita uraikan ayat itu. Ayat itu berkata, ya Ilham ya, perhatikan baik-baik Ilham. Bahwa di situ dikatakan, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya. Nah, sekarang aku menikahinya. Artinya kan aku nggak khawatir bahwa aku tidak akan mampu berlaku adil. Artinya aku mendeklarasikan diriku mampu berlaku adil. Kan begitu ya?
Ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau saya mampu berlaku adil, apakah saya bisa poligami? Tidak. Karena tidak ada ayat lanjutan yang mengatakan, maka nikahilah 2, 3, 4 orang, nggak ada. 2, 3, 4 itu jikalau saya khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim. Sementara saya mampu berlaku adil. Berarti tidak ada alasan saya untuk lompat 2, 3, 4. Paham nggak maksud saya, Indra? Ilham. Iya, Le. Aku tuh paham. Jadi ini Le Rudi harus paham dulu bahwa untuk menarik satu kesimpulan, Le Rudi juga harus paham kenapanya, why-nya, who-nya, siapanya. Gitu loh, 5W1H. Jadi libatkan ketiga unsur itu untuk menarik satu kesimpulan. Kenapa? Kenapa di sini anak yatim yang dinarasikan? Karena anak yatim di sini posisi Al-Quran mengutamakan hak-hak anak yatim. Maka kalau ingin menikahi anak yatim, pastikan kamu mampu berlaku adil. Seperti itu, Le Rudi. Pastikan kamu mampu berlaku adil. Jika kamu nggak mampu berlaku adil, ya, maka ini bukan kapasitas kamu untuk menikahi dia, apalagi kamu berpoligami. Itu berbicara tentang kapasitas manusia, kapasitas kita sebagai penerima informasi itu. Ini berbicara kan aku bilang begitu. Oh, gimana sih? Ilham, kan aku bilang begitu, Ilham. Iya. Kalau kita nggak mampu, kita khawatir nih. Kan dibilang khawatir dasarnya. Tidak mampu menikahi anak yatim, baru kita bisa menikahi 2, 3, atau 4. Tapi kalau kita mampu, yang nggak khawatir. Kritisi, itu kan adalah narasinya. Narasi dari Al-Quran. Yang saya tahu, yang Le Rudi kritisi itu adalah narasinya. Jadi narasi. Iya. Jadi Ilham, kalau saya menikahi anak yatim, artinya kan saya nggak khawatir lagi. Paham nggak maksud saya? Ya makanya saya sudah bilang loh, Le. Ada. Oke lah. Sulit kau cerna.